Nah, yang saya roasting biasanya, yang saya serang biasanya, itu adalah orang-orang yang mengatasnamakan tradisi budaya, tapi menipu. Budaya Indonesia bukan menipu, budaya Indonesia bukan korupsi. Kalau kita membahas orang-orang yang menipu mengatasnamakan budaya, kita bukan anti terhadap budaya. Ketika kita membahas orang-orang yang menipu berkedok agama, kita bukan benci kepada agama. Ya, yang saya sayangkan ini Ibu Ida viral, kemudian dilebih-lebihkan beritanya, kesaktian dari fulan, gorengan-gorengan teman-teman YouTuber nih. Itu yang membuat Bu Ida nanti jadi apa ya, sesuatu yang kontroversi. Oke, teman-teman, berdasarkan request dari rekan-rekan semuanya untuk saya membahas Ibu Ida Dayak ya. Seperti biasa, apa yang sudah dipertontonkan di publik pasti kita akan memberikan reaksi dari aksi yang ditonjolkan. Yang namanya juga sudah menjadi berita viral ya. Jadi setelah saya amati ada dua jenis rekan-rekan yang memberikan komentar. Yang pertama merequest saya untuk membahas Bu Ida. Dan satu sisi pendukungnya si Bahar, karena kan selama ini saya lagi bahas si Bahar nih, si Bahar Smith. Jadi orang-orang yang risih dengan pembahasan saya terhadap si Bahar, ya, kemudian meminta saya untuk membahas Bu Ida. Ada satu lagi, rekan-rekan memang sahabat TIJ ingin tahu tentang cara pengobatan yang sampai viral seperti itu, seorang Ibu Ida dari Kalimantan ya. Nah, sehat selalu Bu Ida. Saya di sini perlu menjelaskan kepada kita semua, nggak semua orang yang muncul di sosial media juga harus saya bahas, kan nggak seperti itu. Nah, kecuali ada fenomena ataupun hal yang sifatnya viral, kemudian terkait dengan masalah kesaktian, tentu akan saya bahas. Kenapa ketika Bu Ida baru kali ini TIJ bahas? Kenapa? Kan teman-teman bertanya, kenapa TIJ nggak bahas Bu Ida? Kenapa TIJ nggak bahas Bu Ida? Ya kan? Yang pertama, saya harus menjelaskan dan teman-teman harus menggarisbawahi bahwasanya saya di sini bukan membahas orang sakti, tapi saya membahas orang yang pura-pura sakti. Saya tidak mengkanter orang-orang yang memang bermanfaat untuk orang banyak. Kurang lebih seperti itu. Kalian bertanya, kenapa ini sudah viral Bu Ida, kenapa nggak dibahas oleh TIJ, kan begitu. Saya hanya ingin mengkanter orang-orang yang menipu, mengatasnamakan agama. Dalam hal ini adalah ajaran Islam, agama Islam. Ya. Nah, itu saya tertarik membahasnya. Orang-orang yang bertujuan menipu, mengatasnamakan agama, mengatasnamakan kesaktian, mengatasnamakan ilmu para wali. Itu yang saya bahas selama ini. Kalau kalian bertanya tentang Ibu Ida, saya tidak pernah melihat Bu Ida memamerkan kesaktian. Justru di sini saya sangat menyayangkan ketika ada orang-orang yang ingin menaik-naikkan Bu Ida dengan statement-statement yang berlebihan. Nah, ini yang saya sayangkan, teman-teman. Ya. Padahal mereka benar-benar niat ingin membantu, misalnya seperti Bu Ida, punya keahlian di bidang pengobatan tulang, otot, dan juga saraf. Nah, secara tradisional, menurut budayanya, menurut ilmu yang dia pelajari ataupun yang diwarisi. Ya, tentunya ilmu kalaupun diwarisi pasti harus dipelajari juga. Nah, ya. Kira-kira gimana? Paham ya teman-teman ya? Banyak orang-orang yang memiliki kemampuan dalam ilmu pengobatan, kenapa TIJ tidak membahasnya ataupun mengkritiknya? Karena nggak ada yang perlu kita kritik. Dan kalau kalian bertanya kepada TIJ, lebih manfaat mana Ibu Ida dengan Bahar Smith? Jauh lebih bermanfaat Ibu Ida sejauh ini. Bahar Smith apa? Jual jigong harga 1 juta. Jigong bekas. Ibu Ida ada minta-minta uang.
mengaku sebagai cucu ini, cucu itu. Tetapi ada manfaat kan, banyak orang yang mengalami peristiwa di mana sudah lama mungkin punya masalah dengan kesehatan, ketika bertemu dengan Ibu Ida sebagai perantara, di situ mendapatkan penawar. Ya. Dan kalaupun ada misalnya nih, pas kalian lihat di dalam video ataupun kalian mengalaminya sendiri, di mana kalian ditangani oleh Ibu Ida kemudian sembuh, besok kembali lagi seperti, jangan kau salahkan ilmunya, memang seperti itu. Kadang-kadang ada yang bisa kembali lagi seperti semula. Kadang-kadang ada yang memang sembuh permanen, yang menyembuhkan Tuhan. Manusia hanya berusaha mengobati. Ya, kalau kalian tanya sama TJ, Bu Ida dengan Bahar Smith lebih manfaat mana, Bu Ida? Bu Ida nggak pernah masuk penjara gara-gara kriminal. Bu Ida nggak pernah caci maki orang lain. Bu Ida nggak pernah merasa dirinya lebih hebat dari orang lain. Ya, mohon maaf untuk teman-teman yang menunggu saya bahas Bahar Smith. Malam ini saya nggak bahas Bahar Smith. Ya, malam ini saya membahas Ibu Ida. Jadi kan kita ganti menu sesekali. Ya, saya tahu di Kalimantan itu banyak sekali tanaman-tanaman atau racikan yang memang bisa dijadikan sebagai obat. Ya, terutama itu memang warisan turun-temurun. Nah, yang saya roasting biasanya, yang saya serang biasanya, itu adalah orang-orang yang mengatasnamakan tradisi budaya, tapi menipu. Budaya Indonesia bukan menipu, budaya Indonesia bukan korupsi. Kalau kita membahas orang-orang yang menipu mengatasnamakan budaya, kita bukan anti terhadap budaya. Ketika kita membahas orang-orang yang menipu berkedok agama, kita bukan benci kepada agama. Ini yang harus kita pahami dulu teman-teman. Kita harus tingkatkan sumber daya manusia. Kita terkenal sebagai bangsa Indonesia yang memiliki sumber daya alam yang sangat banyak sekali. Kenapa? Hampir seluruh daripada sumber daya alam dikuasai asing. Karena tidak punya sumber daya manusia. Ada penjajah masuk dibilang pohon itu banyak demitnya. Nggak ada yang berani ke situ. Padahal penjajah di situ ngerok emas. Ya, nah, itu. Paham nggak? Paham. Dan kalaupun membahas Bu Ida nih, latar belakangnya sebagai seorang Dayak, ya dari suku Dayak, jangan dibenturkan dengan budaya yang lain. Jangan, itulah yang membuat kisruh ataupun perpecahan di antara kita. Ya, setiap orang punya hak untuk membanggakan tradisi, budaya atau keilmuan yang ada di daerahnya. Jadi ketika ada orang membanggakan tradisi, budaya, dan pengetahuan seputar dengan daerahnya, bukan berarti menjelekkan daerah kita. Kita tunjukkan dong apa yang kita miliki. Iya kan? Iya, kalau budaya dobol, jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan untuk orang lain mengerti. Ya. Saya justru khawatir sesuatu yang gampang viral, gampang meredup. Mudah-mudahan ya apa yang dilakukan oleh Bu Ida, persoalan hati beliau ingin mengobati, ingin menolong, kita doakan supaya diberikan kesehatan, supaya diberikan kemampuan, dilebih-lebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk bermanfaat bagi orang banyak. Iya, jangan seperti Samsuhar, koar-koar sama kayak TJ. Seperti saya, nggak ada manfaat untuk orang lain apa yang saya lakukan, cuman bisa koar-koar di sosmed. Malu saya sama emak-emak yang udah umur lebih tua dari saya tapi bermanfaat bagi orang banyak. Ya. Dan tidak pamrih di sana. Itu yang saya garis bawahi, tidak pamrih. Nanti ada ini harganya sekian puluh juta, ini ada jigong bekas saya. Beliau kan nggak seperti itu.
Saya nggak lihat itu. Ini ada sikat gigi warisan leluhur saya harganya sekian miliar, kan nggak ada. Beliau membantu tulus. Beliau berikhtiar, bukan menyembuhkan, tetapi mengobati. Itu yang kita lihat, saudara. Ya, iya, karena prinsip orang kita bukan kualitas, tapi harga. Kan begitu kebanyakan kita. Nyari barang itu yang harga mahal, bukan yang kualitas bagus. Karena menurut kita, kalau yang harganya mahal udah pasti bagus. Nggak begitu juga. Ya, nggak begitu juga, saudara. Ya, yang saya sayangkan ini Ibu Ida viral, kemudian dilebih-lebihkan beritanya, kesaktian dari fulan, gorengan-gorengan teman-teman YouTuber nih. Itu yang membuat Bu Ida nanti jadi apa ya, sesuatu yang kontroversi. Padahal beliau ya dari pedalaman keluar ke kota besar misal ya, bukan yang dari kota besar ke pedalaman tapi nggak ada bukti sama sekali seperti Bahar. Bentar, saya mau baca komen ini dulu. Ngomong apa sih? Ini saya ngomong bahasa Indonesia. Mungkin Anda orang Vietnam tidak paham bahasa Indonesia, saya keluarkan Anda dari sini. Ada orang asing masuk, teman-teman, gak paham bahasa Indonesia. Ya, tolong jangan dilebih-lebihkan lah, tuh teman-teman. Beritakan sesuai dengan apa yang kalian ketahui, apa yang kalian lihat dari sosok Ibu Ida ini. Jangan nanti tiba-tiba ada berita, oh si Bahar bibirnya merah permanen berkat pertolongan Bu Ida. Jangan ya, jangan. Karena nggak ada manfaat si Bahar itu, nggak ada manfaat sama sekali. Baik untuk kita sebagai netizen, kita sebagai umat muslim, kita sebagai penonton dia, bahkan mereka yang mengikuti si Bahar sebagai budak, nggak ada manfaat. Dia masuk penjara, kemudian teriak-teriak dia pejuang, ada manfaat. Buat kita nih, buat bangsa ini, buat tanah air. Saya sebagai pejuang, masuk penjara gara-gara mukulin bocil, masuk penjara gara-gara kasus kriminal. Ada manfaat buat rakyat? Enggak ada. Bu Ida ini ada enggak? Misalnya, woi saya Ibu Ida, saya hebat sekali, saya bisa begini, saya bisa begitu. Kalau tidak ada kakek saya, kalau tidak ada saya, enggak ada. Saya melihat di sini keikhlasan. Itu terus terang ya, secara kasat mata yang saya lihat adalah keikhlasan dan kemampuan untuk menolong sesama. Ya. Keikhlasan, kemampuan, keinginan untuk menolong sesama. Itu yang saya lihat, saudara. Ya. Nah, ini secara kasat mata, persoalan hati kita nggak mau menilai hati seseorang, nggak bisa. Semua dilayani. Semua dilayani. Tidak hanya pejabat, kita sebagai rakyat pun yang butuh pertolongan beliau selama beliau sanggup, mampu. Dan jangan berkecil hati ketika ada ribuan orang yang ingin ditolong. Kemudian beliau mungkin tidak sanggup, kita harus pahami beliau sebagai manusia biasa. Makanya jangan digoreng sakti begini, sakti begitu. Ya, beliau punya keilmuan di bidang otot, saraf, tulang. Menurut penglihatan saya, sejauh saya memandang di dalam video, ya, bukan ahli patah tulang juga, bukan ahli tulang juga, tapi beliau mengerti saraf. Itu yang saya lihat. Ya, iya. Oh TIJ, mungkin beliau pakai ilmu kesaktian, pakai leluhurnya, enggak. Tidak ada siapapun yang punya leluhur bisa disuruh-suruh. Leluhur nggak mau disuruh-suruh. Ya, enggak, bukan untuk disuruh-suruh leluhur, itu udah salah lagi itu. Ya.
Dan setahu saya Bu Ida juga seorang muslim ya. Setahu yang diberitakan. Siapapun yang membawa manfaat, kalau bagi saya pribadi ya, siapapun yang bisa menolong sesama, membawa manfaat, masalah agama kan urusan lain teman-teman ya. Itu urusan kebutuhan kita. Mau dia muslim, mau dia bukan muslim, yang jelas dia membawa manfaat. Kan dia nggak menyebarkan agama. Misalnya, dia bukan Islam, dia nggak menyesatkan kita, dia nggak memudaratkan kita. Kan nggak masalah. Nah, kalau enggak ya, ngapain kita naik pesawat buatan kafir? Ngapain kita berobat jauh-jauh ke luar negeri sampai ke Eropa sana karena dokternya bukan muslim? Nah, kita juga harus seperti itu. Makanya saya bilang jangan taklid buta, jangan fanatik buta. Ya, nah, kita hari ini sebagai muslim sibuk ngurus masalah nasab yang nggak kelar-kelar. Ini bapak saya, ini kakek saya, sibuk dengan itu. Kakek saya dulu pernah begini, kakek saya dulu pernah begitu. Sementara kita nggak bisa ngapa-ngapain. Makanya saya di sini justru senang ketika melihat ada orang-orang seperti Bu Ida muncul. Tidak perlu beliau menjelaskan siapa beliau. Yang penting beliau bisa membantu sesama. Nah, ada kalian lihat Ibu Ida, saya dari ini, saya keturunan ini, saya ini, bapak saya ini, kakek saya ini, bu saya ini. Enggak. Beliau sekarang bisa apa? Bisa menolong siapa? Bisa membantu bidang apa? Bisa bermanfaat untuk orang lain? Itu yang kita lihat. Ya. Dulu kakek saya bisa terbang. Bisa terbang dari bumi langsung ke planet Mars, dari planet Mars jalan-jalan ke bulan. Sementara saya nggak bisa ngapa-ngapain. Wahai saudaraku, ya, jangan ikuti saya, tetapi ini cara saya berpikir. Siapapun leluhur saya, pahlawan, orang hebat, orang alim, segala macam. Kalau hari ini saya bangsat dan tidak bermanfaat untuk orang lain, sungguh saya bukan siapa-siapa. Apalagi sampai saya memudaratkan orang lain. Walaupun leluhur saya seorang rampok, seorang pencuri, seorang bangsat, seorang yang tidak punya martabat, tapi hari ini apa yang saya lakukan bermanfaat untuk orang banyak, untuk bangsa dan tanah air juga agama, maka disitulah bukan cuman saya yang akan harum namanya, ya, tapi juga leluhur-leluhur saya, orang tua saya akan kecipratan dengan buah dari kebaikan yang saya lakukan. Ya. Nah, hari ini kita mengaku sebagai cucu orang mulia, ini itu segala macam. Tetapi justru karena perilaku buruk kita sehingga mencemarkan nama mulia itu. Fahami itu. Kata-kata saya barusan mungkin benar, kalau salah abaikan.